Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita kembali bersama-sama di dalam satu majelis, ya, majelis, tidak tahu majelis ba'da Isya atau majelis menjelang tarawih. Sama saja, ya. Majelis menjelang tarawih, ya. Yang sebagaimana biasanya kita mengkaji tentang, ya, tadabbur Al-Quran, khususnya di surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas yang berarti, ya, kisah-kisah, dan ini tentu sudah diterangkan oleh pemateri sebelumnya. Kemudian kita sudah sampai pada ayat ke-18, ya, yang sebelumnya mungkin berkisah mengenai Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan atau ditimpa musibah berupa, ya, kasus, ya, pemukulan, ya, kasus pemukulan yang beliau lakukan, ya, kepada orang Koptik, ya, yang ada di zaman Fir'aun. Jadi mungkin sudah dijelaskan juga bahwa Bani Israel dulu di zaman Fir'aun itu, zaman Nabi Musa, ya, ada berkelompok-kelompok, ya, ada di Mesir, ya, maksudnya, ya, ada orang Israel dan ada orang Koptik, ya, atau Qibti, ya. Ada orang-orang Israel dan ada orang-orang, ya, Koptik. Nah, di antara mereka ini memang, ya, semangat untuk asobiyah, ya, semangat kesukuannya luar biasa, ya, sampai sering terjadi, ya, perpecahan-perpecahan, diantaranya yang, ya, qadarullah Nabi Musa alaihissalam yang tujuannya datang untuk melerai malah, ya, justru masuk, ya, dalam perkara tersebut. Jadi sebenarnya bukan kesengajaan, ya, tapi karena bermaksud untuk melakukan islah atau perbaikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah terjadi pemukulan itu, maka dilanjutkan di ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa asbaha fil madinati khaifa yataraqqabu fa idzal khaifan yataraqqabu fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhuhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Ya. Jadi setelah beliau melakukan, ya, pemukulan yang tidak disengaja, ya, yang dalam riwayat memang disebutkan, ya, orang yang dipukulnya itu, ya, meninggal, ya, orang yang dipukul, ya, karena bermaksud untuk dilerai, ya, meninggal. Ini luar biasanya Nabi Musa, ya. Jadi pukulannya itu, ya, satu kali saja, tapi langsung patah, ya, langsung langsung roboh dan mati, ya, ya, wafat seketika orangnya. Jadi mungkin kalau kita, ya, butuh di, ya, orang Makassar bilang niropolop, ya, ya, di berkali-kali, ya, baru bisa mati, ya, ya, kita juga setengah mati, ya, ya. Jadi yang memukul juga bisa setengah mati. Nabi Musa tidak, ya, dia satu kali memukul mati santai, ya, ya, begitu memang dalam riwayat beliau dikisahkan.
Ada juga kisah beliau itu saking kuatnya ya tentang dua orang wanita yang ya mengantri ya untuk kasih minum kambingnya ya. Tapi tempat atau sumur itu tertutup oleh batu ya, nanti laki-laki yang bisa angkat. Itu pun nanti 4 atau 5 orang ya diangkat. Datang Nabi Musa, kenapa ditunggu? Kenapa berdiri berdua? Kenapa tidak kasih minum ya kambingnya? Dia bilang tidak bisa diangkat. Kami tidak bisa angkat itu penutupnya sumur. Beliau angkat sendiri ya. Ya, beliau akhirnya angkat itu sendiri. Ya banyak kisah-kisah yang luar biasa Nabi Musa alaihissalam yang mengenai kekuatan ini. Setelah beliau berkelahi itu atau memukul itu, akhirnya lari sembunyi. Ya. Fa asbaha fil madinati khaifan. Ya. Jadi merasa takut, ya, merasa khawatir, ya karena sudah melakukan ya pembunuhan. Tapi pembunuhan tidak berencana ya. Jadi bukan pembunuhan berencana ya. Makanya biasanya pembunuhan berencana itu kalau pakai alat biasanya ya, alat apalagi benda-benda tajam yang sudah disiapkan, itu tandanya biasanya dikatakan pembunuhan berencana. Kalau pakai tangan ya itu kemungkinan besar ya pembunuhan tidak berencana. Dan memang Nabi Musa alaihissalam ya dianggap ya tidak merencanakan pembunuhan itu ya, makanya beliau ada khaifan ya, tetap beliau merasa khawatir ya. Jadi Nabi Musa ini meskipun kuat ya malah tonje ya, jadi ada juga rasa takutnya ya. Ya karena kita di Goa ini jadi seling-seling bahasa Makassar deh, karena kalau saya daerah Bugis juga ya ganti-ganti. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa ini meskipun Nabi, beliau juga manusia. Ya, jadi banyak orang sekarang bukan Nabi tapi ya mukjizatnya kalah-kalah Nabi. Iya, Nabi tapi itu Nabi ya. Iya, pengisingan subhanallah ya. Dia kalahkan para nabi ini, mereka takut juga ya. Jadi para nabi ini punya rasa takut juga, dan itu manusiawi, menunjukkan bahwa dia itu manusia ya. Makanya memang takut itu ya, rasa takut itu memang adalah hal yang dibolehkan ya, selama itu pada tempatnya ya. Jadi ada memang takut itu, fala takhshawhum wakhshawni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan takut sama mereka, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa takut itu hanya memang ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya takut secara mutlak. Tapi ada takut yang memang ya seperti ini tadi, ya beliau habis ya membunuh secara tidak sengaja ya, akhirnya ya, takut ya untuk berhadapan dengan masyarakat ya. Takut berhadapan dengan masyarakat karena ya mungkin nanti akan disalahkan ya, bukan karena beliau salah ya, tapi orang kalau sudah terjadi seperti ini ya, kalau kita ini biar ayam saja ditabrak sudah dimasa orang ya, ya tidak ditanya ya, ya pokoknya tenan igutan langsung ya, langsung bonyok ya. Ya, tidak ada istilah bertanya, dipukul dulu baru bertanya ya. Iya, jadi bukan bertanya dulu, kamu yang ini, ya, kenapa kamu ya, tabrak ayam saya? Ya. Bahkan beberapa kasus anjing ditabrak, ya orangnya yang menabrak dibunuh, ya kayak lebih berharga saja itu anjing daripada manusia, ya. Nah ini menunjukkan bahwa kondisi-kondisi seperti ini membuat kekhawatiran berlebihan, memang yang akhirnya ya beliau pun mengalami rasa takut. Jadi takut seperti ini adalah hal yang biasa. Ya, hal yang wajar dan ya, lumrah terjadi pada manusia ya, takut sama hewan buas ya, asal jangan takut sama istri ya, ini bahaya ini ya. Ya. Apa yang mau ditakutkan ya, enggak gitu ya, apalagi laki-laki ya, bukan tempatnya takut. Kalau laki-laki yang takut kepada perempuan, kemana perempuan berlindung ya? Nah, ini kan kesalahan berpikir memang ya.
Dan insyaallah wanita kita juga tidak akan takut ya kalau laki-lakinya berani ya. Nah, ada rasa takut tidak boleh memang ya. Misalnya rasa takut pada hal-hal yang belum tentu terjadi ya. Ya, sama dengan orang yang khawatir akan rezekinya ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan halal ya. Dia katakan ya, apalagi ada prinsip sekarang ya, yang haram saja susah ya, apalagi yang halal ya. Iya. Jadi dia berbuat haram saja ya susah dapat uang ya, apalagi yang halal ya. Begitupun rasa takut yang ya, berlebihan seperti takut kepada ya kuburan ya. Ini juga takut yang tidak syar'i ya. Karena itu orang di kuburan ya orang sudah dikubur, dan yang kuburkan juga kita-kita aja ya. Iya, yang bahaya kalau sementara disolatkan ya dia bangun ya, dia bilang jam berapa ini ya. Ya. Jam solat apa ini? Iya. Tapi kebanyakan kita tidak memahami itu, jadi takut dia. Jadinya kalau lewat di Macanda sana ya berpikir ya kalau sudah jam 11 lewat mungkin ya Pulan Tarwi ini ada yang lewat situ paling mutar ya. Ya, lebih bagus mutar daripada lewat di situ, apalagi corona ya. Ya, mayat corona. Nah, tambah takutlah dia. Ini takut yang tidak syar'i ya, takut yang tidak syar'i karena ya dia bukan takut yang memang menjadi watak kita sebagai manusia. Ya, takut terhadap hal-hal yang tidak jelas ya. Begitupun persoalan masa depan ya, kecuali memang ada hitung-hitungan yang logis ya. Hitung-hitungan yang logis ya, itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau persoalan-persoalan yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjadi janji Allah Subhanahu wa taala ya, makanya dalam ayat dikatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlak ya, jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut bangkrut ya, takut miskin ya, takut tidak bisa kasih makan ya, kan sebagian begitu ya. Nah, ini larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisi dari Nabi Musa alaihissalam yang pertama, bahwa memang ada rasa takut yang syar'i ya. Jadi jangan juga ya, ada juga orang yang terlalu nekat ya karena keyakinannya kepada Allah, artinya bisa-bisa saja. Tapi ada sampai mengatakan bahwa kalau ingin menguji tauhid seseorang ya, maka dia ancam dengan apa? Dengan ya parang ya. Lalu mengatakan kalau kamu yakin kepada Allah pasti parang ini tidak akan mempan ya. Iya, parang ini tidak akan mempan. Ya, ini kayak ajaran orang-orang Nasrani ya, yang meminum racun, bahwa racun ini tidak akan mempan kalau kita yakin kepada Tuhan, ya, kepada Tuhannya katanya. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Itu kita katakan tadi perhitungan logis, ya. Api yang panas, ya, api yang panas. Kalau kita masuk di dalam, ya, wajar kalau takut seperti ini. Wajar kita tidak menyentuh api. Kenapa? Takut saya terbakar. Nah, ini wajar. Ya. Tapi kalau mengatakan, wah masa yang begitu takut? Ya. Kalau takdir Allah itu mati, ya mati. Kalau enggak begitu ya. Ya. Ini mempraktekkan tauhid yang ya salah. Ya. Yang seharusnya tidak diletakkan di tempat-tempat seperti itu, malah dia praktekkan dengan cara-cara seperti itu. Jadi perasaan takut ini ya jamaah sekalian dirahmati Allah adalah hal yang lumrah terjadi kepada manusia, namun ya selama dia syar'i maka dia dibolehkan ya. Kalau tidak syar'i maka jangan sampai diyakini, bahkan ya dipraktekkan, apalagi takut kepada makhluk yang tidak memiliki daya apa-apa seperti yang kita contohkan tadi ya. Masih bagus kalau kuburan ya, ada yang takut sama pohon ya. Iya, takut sama batu-batu ya. Ya, takut sama rumah kosong, ya Allah. Ini bukan ya, persoalan ya, apa namanya? Justru kaum muslimin sebenarnya ini memiliki mental berani seperti Nabi Musa alaihissalam. Ini salah satu mental yang beliau tunjukkan kepada kita adalah keberanian, ya. Keberanian karena satu-satunya orang yang melerai di pasar waktu itu yang terjadi
sampai meninggal waktu itu adalah beliau. Ya. Jadi terjadi perkelahian, ya, beliau datang untuk mengakhiri itu, ya, dan tanpa rasa takut. Ya, kalau kita lihat juga bahwa ya semua ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah tanpa rasa takut. Ya, karena memang bukan tempatnya takut pada kondisi-kondisi seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara jihad. Wah, kalau ada rasa takut ya sudah, tidak berangkat-berangkat. Tidak ada yang namanya jihad kalau kita masih memelihara yang namanya rasa takut. Ya, jadi hukum asalnya kaum muslimin itu tidak punya rasa takut, ya. Ya, tidak punya rasa takut, ya. Insyaallah, ya, sampai di rumah enggak usah takut, ya. Sampaikan saja, ya. Apa yang mau disampaikan? Apa di masa sahur sebentar, ya. Jangan terpancing. Ya, jadi ya betul, ya. Kenapa? Karena mereka yakin akan kemenangan, ya. Yakin bahwa kalau benar yang dilakukan itu benar, pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba dengarkan ayat, ya, saya lupa surah At-Taubah kalau tidak salah, ya. Bukan Al-Anfal. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh telah kami tolong kalian pada perang Badar, wa antum adillah, dan ketika itu kalian berada dalam kondisi yang sangat kekurangan. Ya, tidak ada logistik, tidak ada peralatan, ya, jumlah juga kurang, ya. Dan orang-orang juga yang sudah kurang, tidak ada juga yang bukan tidak ada, ya, sedikit yang ahli. Ya, jadi yang ikut berperang di perang Badar itu bukan semuanya pakar militer atau orang militer, tidak, ya. Petani kasihan diambil, ya, baru kemudian disuruh ikut, ya. Seperti itu. Ya, petani-petani, ya, penggembala, ya. Bukan orang-orang militer sebagaimana pasukan yang datang dari kaum musyrikin yang kurang lebih 1000 orang. Mereka sudah siap, logistiknya, jumlah dan sebagainya, tapi Allah katakan nasarakumullahu bi Badr wa antum adillah, menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan takut, ya. Jangan takut. Allah tolong kita meskipun kita berada dalam kondisi yang kritis, ya. Ya, jadi ini persoalan-persoalan mempersyaratkan sesuatu yang mempersulit diri sendiri, ya, jangan. Ya, kalau sudah wattun nami, ya, bismillah, ya. Kalau sudah waktunya, ya. Kalau sudah waktunya jangan takut, Allah yang tolong, ya. Bahkan sebenarnya ada kondisi-kondisi di mana justru, ya, hitung-hitungan kita itu kita menang, malah Allah Subhanahu wa taala justru, ya, membuat kita menganggap itu tidak ada, ya. Ya, tenan ranking. Misalnya dalam perang Hunain, meskipun menang tapi hampir kalah. Ya. Perang Hunain itu kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ya. Ingatlah ketika kami tolong kalian di mana? Di Hunain. Ya. Tolong di Hunain. Ya. Kita sudah banyak menolong, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, saya sudah banyak menolong kalian. Ya, dan ingat yang peristiwa yang paling kalian pede itu di Hunain. Kurang lebih 12 ribuan, ya, pasukan. Ya, namun, ya, di situ ajabatkum kasratukum, ya, kalian takjub, wah banyakin, ya. Ijai makin, ya, jadi insyaallah sedikit lagi kita menang, apalagi kalau kita sudah banyak. Ya, kan sudah seperti itu. Ya, 300 saja kita bisa lawan 1000, apalagi 12.000. Kita lebih banyak daripada musuh. Pas terjadi peperangan, ya, kurang lebih, ya, 10.000-nya mundur, ya. Yang tersisa adalah orang-orang Muhajirin dan Ansar, ya, orang-orang Makkah yang baru masuk Islam, ya, yang baru masuk Islam itu mundur,
ya, dan hampir saja Rasulullah terbunuh di situ sebenarnya. Ya. Sampai Rasulullah bertanya kembali, ya kembali. Ya. Makanya Allah ingatkan, bayangkan itu dulu banyak, hitung-hitunganmu sudah menang. Tapi ya tidak ada apa-apa. Ya, seandainya bukan betul-betul kita mau andalkan hitung-hitungan pribadi kita, ya tidak akan menang. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kembali. Jadi bukan persoalan kamu lengkap senjatamu, ya, full kekuatanmu, ya, banyak uang, ya. Tidak ada itu semua kalau kita memang tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap pertolongan, ya, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya, jangan mengandalkan diri sendiri, karena diri ini lemah, ya, kita ini manusia lemah, ya, dalam segala hal, ya, dalam segala hal, termasuk menghadapi orang di rumah, ya, jangan andalkan diri sendiri, ya, andalkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kapun nak bajikan ya, anjarin tu insyaallah, ya. Jadi minum rok. Ya, jadi ini khaifah, ada rasa takut, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan, ya, kepada watak manusia seperti itu. Bismillah. Karena rasa takut itulah maka Nabi Musa alaihissalam yatarakkabu, ya, jadi dia memantau, ya, ini boya aneh, ya, siapa tahu saya ini DPO, ya, ya, jadi dia memantau keadaan kota, jangan sampai saya dicari ini. Ya, sebenarnya itulah rentetan di mana beliau akhirnya dikejar, ya. Akhirnya dikejar sampai, ya, beliau dikejar sama Firaun. Nah, ini cuma ini salah satu kondisi, ya, tarakkabu fil Madinah. Jadi di mana itu, di kota tersebut, salah satu kota di Mesir, beliau memantau, ya, jangan sampai saya, ya, dicari. Ya, fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhuhu, ya. Ternyata dia ketemu lagi sama orang yang dia tolong itu, ya, dan orang yang dia tolong ini kembali meminta tolong, ya. Jadi dia berkelahi lagi, ya. Tidak tombok buana, ya, tidak ada, tidak jarana. Jadi dia berkelahi, nampak di beta aja, jadi minta tolong je, ya. Ya, jadi dia ini, ya, jadi ketemu lagi sama orang yang kemarin, ya, berkelahi, ya, dan dia minta tolong kembali. Iya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Saya tidak mau lagi bantu kamu, ya, kamu yang membuat saya ini saya merasa jadi DPO ini, ya, gara-gara kamu. Ya, Musa mengatakan Nabi Musa alaihissalam mengatakan innaka laghawiyyun mubin, ya, kamu yang membuat saya ini seperti ini, ya, yang membuat saya, ya, melakukan kejahatan, ya, melakukan pembunuhan. Ya, ya, kamu yang membuat saya seperti itu, sudah saya tidak mau lagi menolong. Ya, tapi karena didesak terus, ya, didesak-desak terus, ya, falamma an arada ayyabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma, ya, akhirnya Nabi Musa mau kembali untuk, ya, memukul lagi, ya. Jadi ternyata Nabi Musa terpancing, ya, untuk, ya, betul melerai lagi. Jadi terjadi ini perkelahian lagi. Maka ketika mau dipukul, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam mau memukul lawannya, ya, qala ya Musa, ya, akhirnya ditegur lagi Nabi Musa sama yang mau dipukul itu, ya, yang mau dipukul itu dia jangan pukul saya. Dia katakan, aturidu an taqtulani, ya, kamu juga mau bunuh saya seperti kamu bunuh orang kemarin itu, ya. Jadi dia sudah tahu mau mati kalau dia, ya. Ya. Luar biasa ini, ya, Masya Allah. Jadi memang kita ini sebenarnya punya nabi-nabi yang disegani, ya. Ya. Cuma kita saja ini yang, ya, tidak ada nilainya, ya, tidak ada harganya, ya. Kita belum menjadi duri di hadapan orang-orang zalim, ya. Makanya sedihnya ini, ya, mungkin kemarin Palestina, ya, dan sekarang malam ini, ya, mereka akan mengadakan perayaan penyembelihan hewan kurban di Masjidil Aqsa, ya. Dan kaum muslimin tidak bisa lagi, padahal itu terjadi
Al-Quds itu kan di daerahnya Nabi Musa. Ya. Cuma tidak ada lagi Nabi Musa yang harus ya, dilihat oleh orang-orang Israel yang satu kali memukul langsung mati, ya. Ya, karena sudah tidak ada orang-orang seperti itu, ya sudah, ya. Maka kita ini sudah diperingatkan juga oleh Allah, ya, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah, ya. Persiapkan kekuatan, ya. Bahkan Allah sebutkan kekuatan itu bukan kekuatan mental saja, iman saja, bukan. Wa mir ribatil khail, ya. Kuda yang siap berperang. Ya. Apa gunanya? Turhibuna bihi aduwallah. Jadi kekuatan kaum muslimin itu gunanya ya adalah untuk ya, membuat apa? Musuh-musuh Allah itu segan. Ya. Bukan untuk pamer-pamer kekuatan, bukan. Tapi ya, apikir punairo panggaukang. Ya, begitu. Jadi dia berpikir ribuan kali kalau mau apa namanya? Ya, mau melakukan kezaliman. Ya, akan mengatakan kaum muslimin ada. Ya, tapi sekarang kan tidak, seakan tidak ada nilainya. Ya, maka di situ dikatakan ya, bagaimana sikap Nabi Musa alaihissalam ini harus menjadi cermin bagi seorang muslim. Maka orang ini mengatakan ya jangan, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Kamu juga mau bunuh saya seperti kamu bunuh orang yang kemarin itu. Ya, jangan. In turidu illa an takuna jabbaran fil ard, ya. Ini wahai Musa, kamu ini cuma mau dibilangi rewa saja, ya. Ya. Nikana, ya. Setiap ada masalah kamu mau bunuh orang. Ya. Ya. Jadi dia bilang wa ma turidu an takuna minal muslihin. Bukan kamu mau mendamaikan ini, ya. Kamu bukannya mau mendamaikan ini, tapi ya mau menunjukkan karewang, ya. Mau menunjukkan bahwa ya inak kerewa, ya. Saya ini di sini yang kuat, ya. Jadi ini teguran kepada beliau, ya. Ya, jangan lagi melakukan hal yang sama. Ya, masalahnya dipancing terus, ya. Ya, jadi ini jangan juga pancing-pancing, ya, karena ya kalau dimajui ya mundur juga, ya. Nah, ini jadi jangan terlalu banyak memancing kalau tidak mau maju, ya. Ya. Kalau mau memancing ya sekali maju, ya. Ya. Kalau perlu sampai titik darah penghabisan, ya. Namanya juga syahid, ya. Insyaallah, ya. Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Ya, ini bukan cara untuk memperbaiki, bukan islah, ya, bukan proses islah kalau seperti ini wahai Musa alaihissalam, ya. Anda harus apa? Anda harus ya mendamaikan orang dengan cara-cara yang baik. Ya, ini teguran kepada beliau. Jadi Nabi Musa ini banyak kisah-kisah yang mungkin posisi beliau itu selalu ditegur, ya. Ya, tapi bukan berarti ini menunjukkan bahwa beliau itu lemah atau tidak tahu apa-apa. Jadi banyak, ya, misalnya ketika dia meminta melihat Allah, ya, ya ditegur lagi sama Allah, ya, tidak bisa kamu lihat ya, saya, ya. Kemudian ketika beliau apa namanya bersama dengan Khidir, ya, juga ditegur, ya, bahkan berapa kali ditegur, ya, jangan ikut campur, ya, kalau kamu tidak tahu jangan ikut campur. Di surah Al-Kahfi, ya, sering kita baca. Nah, termasuk di sini, ya, ditegur lagi sama ya orang, ya, sama masyarakat, ya, jangan ya, melakukan perbaikan dengan cara seperti itu, ya. Kalau kamu sudah tahu bahwa akibatnya nanti adalah kematian, ya, maka jangan diulangi, ya. Nah, dari ayat ini 18 dan 19 ini ya beberapa gambaran tentang ya kondisi tadi secara dari sisi tauhid, misalnya tentang rasa takut, ya, kemudian juga persoalan-persoalan bagaimana kita ya memberikan edukasi atau bagaimana kita memperbaiki umat, ya. Nah, jadi yang pertama tentu persoalan bagaimana rasa bersalah itu. Kalau memang kita bersalah, ya, kalau padahal sebenarnya tidak murni kesalahan beliau, ya, tidak murni kesalahan beliau.
tapi tetap ada rasa kekhawatiran, ya, kekhawatiran, ya, maka ya, tetap juga harus dipertanggungjawabkan. Ya. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu kalau salah, bahkan kadang-kadang dia memang cepat merasa bersalah, bukan melakukan pembenaran. Ya, mencari-cari pembenaran. Ya, kalau memang bisa, ya, meminta maaf, minta maaflah. Ya, mungkin itu bisa menenangkan kondisi. Ya, apalagi persoalan-persoalan sepele, apalagi dengan saudara sendiri. Ya, dengan ikhwah sendiri, ya, dengan akhwat sendiri, ya, sehingga ya kita ini jangan sampai menunjukkan hal-hal, ya, perselisihan yang seperti itu, ya. Nah, merasa bersalah ini salah satu bentuk, ya, penyelesaian masalah, ya, yang memang tidak semuanya harus kita minta maaf, ya, apalagi dalam rangka memperbaiki orang, ya. Itu kadang-kadang kita juga harus mengedukasi orang untuk dia merasa bersalah, ya, bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Jangan sampai kesalahan kita biarkan, tapi ada hal-hal yang bisa ditolerir, ya, yang ditoleransi, maka kita juga, ya, selesaikan dengan cara yang baik, ya. Kemudian, ya, tadi kita sudah singgung sebenarnya persoalan, ya, khauf, wuqu'ul khaufil jibilli min Musa alaihissalam la yu'akhizu alaihi, ya, adanya ketakutan yang sifatnya tabiat, ya, madama lam yuqaddimuhu ala muqtadal iman, selama itu tidak mempengaruhi keimanan, ya, termasuk dalam hal ini dia adalah sebuah, ya, tabiat, ya, bukan bagian dari keimanan. Wal khauful muharram minal makhluqi huwa alladhi yukhriju bihi ila ta'zimihi wa inzalihi manzilatar rububiyah ka khaufis sirri. Ya, dan rasa takut yang kata para ulama bahwa rasa takut yang sampai kepada, ya, kita sampai mengagungkan orang, makhluk yang ditakuti itu. Ya, sampai segan terhadap makhluk yang ditakuti itu, ta'zim. Ya, bahkan meletakkan dia bukan pada posisinya. Jadi meletakkan bukan lagi semestinya. Seperti misalnya pohon, kan tidak mesti tabe-tabe di pohon itu, ya, karena ini sudah bukan tempatnya. Begitupun mayat, kuburan, ya, itu bukan tempat untuk mentakzim, membuat rasa takut seperti yang kita sebutkan. Ya, apalagi sampai meletakkan pada rububiyah, ya, ya, seperti kalau ada gempa misalnya, ya, ini gara-gara kita tidak ini, ya, tidak ini, tidak itu, ya, banyaklah, ya, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu tidak termasuk rasa takut yang berbahaya, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari iman, ya, kalau sudah sampai pada tingkatan yang sangat meletakkan pada hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kadzalika khaufuhul khauful ladzi yuqaddimu ala muqtada amrillahi wa nahyihi, termasuk dalam hal ini adalah takut, ya, mengamalkan, ya, takut melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ada makhluk yang bikin takut-takuti, ya. Ya, jadi kalau kamu sholat, ya, saya akan begini dan begitu, itu juga tidak boleh menjadi tempat, ya, rasa takut, ya. Apalagi kalau di tempat kerja, ya, kalau kamu sholat, ya, dipotong gaji, ya, potong nih, ya. Ya, jadi seperti itu, ya. Yang penting jangan terlalu banyak dipotong, ya. Enggak, ya. Kalau perlu keluar saja kalau ada yang kayak begitu. Bagi wanita misalnya dilarang berhijab, ya. Ini tidak boleh ada rasa takut, ya, dalam hal-hal, ya, seperti ini. Mungkin bisa saja kalau sirriyah, ya. Maksudnya pada fase-fase sirriyah, misalnya kepada kedua orang tua yang masih membiayai hingga sulit untuk berhijab karena dilarang. Ya. Tapi masih banyak hal-hal yang bisa dijadikan jalan keluar. Tapi secara asal takut seperti ini tidak diperbolehkan. Fahadha qad nuhiya anhul mu'minun, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ya, jangan takut kepada mereka, ya, dalam hal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, in kuntum mu'minin. Di sini banyak kaum muslimin tersandra. Ya, banyak yang tersandra oleh kepentingan, ya, sehingga takut terutama adalah takut miskin, ya, takut tidak makan, ya, takut
miskin padahal dia yakin bahwa Allahu khairur raziqin, Allah sebaik-baik pengatur rezeki. Ya, sehingga tidak ada yang perlu ditakuti apalagi masalah rezeki. Nah, kemudian ini juga ayat tadi kita bahas menunjukkan zammu man yuksirul mushkilati wat tashakka wa yatasabbabu fi a'malin kana al-ula bihi tajannubuha. Nah, ini larangan untuk ya terlalu banyak bergaul sama orang-orang yang banyak masalahnya. Ya. Iya, jadi banyak masalahnya. Ya, banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Ya. Jadi jangan terlalu dekat-dekat sama orang seperti itu. Kalaupun kita mau dekati dalam rangka memperbaiki, ya bukan melebur bersama mereka, ya. Karena kita akan dikena juga nanti, ya. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan yang berwajib, ya. Nah, ini temannya ini, ya. Orang tidak mau tahu, ya. Ya, Anda yang paling terakhir dia temui, ya. Nah, ini tentu adalah hal yang merupakan catatan bagi kehidupan pribadi kita untuk tidak terlalu dekat ya terhadap orang-orang yang bisa menyebabkan kita ya untuk apa? Untuk jatuh kepada kesalahan yang sama. Seperti yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Ya sebenarnya tidak ada hubungannya. Cuma karena mau membela orang yang dizolimi. Ya, jadi karena sudah dipukul juga ini orang, ya akhirnya dia maju dan melerai ya karena memukul terus satu kali dipukul langsung ternyata ya meninggal. Ya. Nah, kemudian juga pelajaran di sini disebutkan la ta'ni taubata Musa alaihissalam min al-qatli adam intisarihi lil mazlum fa huwa arada al-batsh bi zalimihi li daf'ihi wa lam yurid qatlahu aw at-tasabbub fihi. Jadi di sini Nabi Musa alaihissalam ya ternyata ketika beliau membunuh pertama kali terjadi lagi perkelahian, ya terjadi lagi kezaliman. Sebenarnya beliau mau bertahan, ya tapi karena ya namanya Nabi tidak tahan kalau lihat orang-orang dizalimi. Sehingga hampir terjadi pembunuhan kedua, ya. Untung diingatkan, ya. Jadi hampir terjadi pembunuhan kedua. Menunjukkan bahwa semangat untuk memperbaiki itu selalu ada. Jangan selalu mengatakan urusannya. Apalagi kalau ada orang berkelahi kadang-kadang kita, daripada saya juga masuk-masuk, ya. Ya. Ada juga ya, sekitar sekali lagi mengakui semangat sebagian teman-teman yang berdakwah jalanan misalnya, orang mabuk dia ajak sholat. Ya, kadang-kadang kita daripada cari masalah. Ya, tidak seperti itu cara berpikir Nabi Musa alaihissalam. Seandainya beliau katakan seperti itu juga, maka ditinggalkan juga, ya. Tapi karena mau lagi memperbaiki, cuma ditegur lagi. Ya, jangan sampai salah memperbaiki, ya. Nah, itu tegurannya. Kemudian dalam memperbaiki yujdiru bil muslih al-ittisaf bil rifqi wal lin wat tathabbut. Ya, orang yang ingin memperbaiki itu, mengislah itu hendaknya memiliki sifat-sifat ar-rifq wal lin, lembut, ya. Dan juga jangan lupa tasabbut, ya. Jangan langsung piti baji-baji, ya. Ya, tapi tasabbut, ya. Yang pertama dilarang jangan dengan keras. Ya, jadi ini pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Bersikap lemah lembut, ya. Lerai perkelahian, kezaliman, dakwah dengan kelembutan. Lalu kemudian at-tasabbut, kalau terjadi yang seperti ini tabayyun, ya, tabayyun, dengarkan dari kedua belah pihak. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang kita ini mendengarkan satu pihak saja dan itu yang tergambar di kepala. Ya, datang pihak kedua mau konfirmasi atau mau mau membela dirinya, tidak diterima lagi, ya. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan saudara kita. Ini makanya dalam sistem peradilan Islam tidak boleh hakim mengadili anaknya, ya, bapaknya, saudaranya, pokoknya yang ada hubungan kekerabatan itu sudah tidak boleh, ya. Jadi kalau ada hukum, ya, yang keluar dari orang yang kerabat kita, misalnya saya, ya, kemudian anak saya berkelahi, ya, lalu kemudian saya mengatakan, ya, saya menghukumi kebenaran itu ada pada anak saya, tidak diterima ini dalam Islam. Ya, tidak diterima meskipun saya lihat dengan mata kepala saya. Tidak boleh menjadi saksi juga, ya, menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh
ya anaknya sendiri. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana sistem dalam Islam itu ya bisa memperbaiki sebenarnya. Wala yatadakhalu li tarfin duna akhar. Ya, jangan memiring, ya jangan berat sebelah ya ketika menghukumi, illa lidaf'i zulmin zahara lahu, kecuali memang kezaliman yang sangat jelas, ya mau tidak mau kita akan pasti membela, ya karena apalagi kalau sampai kepada pemukulan, ya kan tidak mungkin kita mau mengadili sementara dia dipukul, ya tapi langsung dilerai dengan cara ya disalahkan dulu yang memukul, nanti setelah itu baru kita sidang istilahnya. Wala yas'a mastata'a fit taufiq wa izalatil asbabil ikhtilaf. Ya, dan lebih didahulukan untuk perdamaian, untuk ya sebab-sebab perdebatan itu dihilangkan. Kemudian bagi para dai wal islah ayyakuna hadran. Ya, meskipun kita ini melakukan islah tapi tetap harus hati-hati. Ya, harus hati-hati terhadap, khususnya kita sekarang ya, kita ini mau berdakwah di mimbar ini sudah banyak direkam-rekam, ya seperti ini, ya nanti ada yang menyinggung-nyinggung ya pihak-pihak lain, ya masuk lagi, ya undang-undang ITE ya ini bahaya, ini sekarang lapor-lapor ini lagi ramai, ya. Nah, maka itu harus berhati-hati, yang tabihu li af'alihi, semua perbuatannya, kata-katanya harus diperbaiki. Ini pelajaran dari Nabi Musa karena langsung memukul ya sampai mati, ya maka itu jangan sampai kita juga yang mengalami hal yang sama. Wala yatasarraf bima la yaliqu bihi, jangan melakukan perbuatan yang tidak layak bagi seorang dai, fa inna hadza yu'athir fi da'watihi wa fi qabulin nas lahu, karena ini berpengaruh pada masyarakat, ya diterimanya atau ditolaknya kita, ya jadi berpengaruh pada dakwah kita kepada masyarakat, ya. Kemudian yang terakhir, alladzi yaqtulun nufusal ma'suma bighairi haqqin yu'iddu minal jabbarin alladzina yufsiduna fil ard idza kana muta'ammidan. Orang-orang yang menzalimi manusia apalagi sampai membunuh mereka, ya yang tidak ada kesalahannya, ya tanpa ada hak, ya itu adalah orang-orang jabbarin, ya. Orang-orang yang orang-orang yang hanya menunjukkan kekuatannya saja. Ya sebenarnya dia adalah pengecut, tapi ya karena dia punya kekuasaan, jadi dia menindas orang-orang yang zalim. Alladzina yufsiduna fil ardi idza kana muta'ammidan, ya. Wa in za'ama annahu yuridul islah fa innahu kadzibun wa huwa mufsid. Jadi kalau ada terjadi pembunuhan, kezaliman, ya sampai pada kematian tadi, ya ini banyak juga terjadi dari masa ke masa, bukan cuma sekarang, tapi dari masa ke masa itu para ulama ditangkap, dibunuh, ya tidak jelas lagi munculnya, tidak pernah lagi muncul. Ya, dan dikatakan bahwa ya ini penutup daripada ayat ini disampaikan oleh penulis, mengatakan banyak orang yang melakukan seperti itu, mengatakan kami ingin memperbaiki negeri ini. Ya. Kami ingin menjauhkan negeri ini dari orang-orang radikal. Akhirnya apa dia lakukan? Dia tangkap semua orang-orang yang menurut mereka radikal, lalu kemudian dihilangkan dalam tanda kutip, ya. Ya, baik itu dihilangkan dihilangkan orangnya, ya fisiknya, atau ininya dihilangkan, langsung tak balik, ya. Jadi orang yang awalnya aktivis pembela Islam langsung tiba-tiba pembela kekufuran dan kezaliman, ya. Seperti itu dua metode yang dilakukan, ya. Nah ini jamaah sekalian dirahmati Allah, ya dua ayat yang kita kaji pada malam hari ini, ya sebenarnya masih banyak lagi kandungan yang bisa didapat dari ayat tersebut. Ya, tapi tentu waktu yang membatasi kita, dan kita juga harus segera melaksanakan salat tarawih supaya tidak kemalaman. Jika ada hal-hal yang salah dan ya kurang baik dalam penyampaian kami, ya ini saya bawa santai saja ya supaya tidak mengantuk, ya karena sudah banyak yang mengantuk kayaknya ini belum gigi satu, ya. Ya, jadi santai saja. Jadi siapa tahu ada kata-kata yang kurang bagus, mohon dimaafkan atau bukan pada tempatnya. Dan jika ada hal-hal yang baik, ya dan bermanfaat, semoga menjadi pemberat timbangan amalan kami dan juga kepada jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak disengaja, khususnya di majelis ini, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.